mau nanya ini Kang, dalam kehidupan ini lebih menggunakan rasa atau pikiran Kang? Nah, ini menurut Kang Tro bagaimana ini Kang? Karena memang selama ini saya pribadi masih sering kebawa rasa gitu loh Kang. Kita harus sebelum memilih antara rasa atau pemikiran, kan harus paham dulu. Sekarang yang membedakan manusia dengan hewan, dengan pohon, dengan makhluk lain itu apa? Pikiran. Manusia bisa berpikir kan, memiliki pola pikir kan. Ya. Beda dengan hewan dan tumbuhan. Apakah hewan itu memiliki rasa atau enggak? Memiliki kan? Memiliki, ya. Makanya saya sering ngajak teman-teman, ayo kembali ke kesadaran diri. Itu sebenarnya kan saya mengajak panjenengan itu kembali ke pikiran. Rasa itu kan sumbernya dari pikiran. Sampai bisa merasa sakit, bisa merasa kenyang, bisa merasa sedih, bisa merasa gembira. Itu kan karena sudah ada memori kan. Kalau ditinggal orang yang disayangi, nanti saya sedih kan ini sudah di sini kan. Iya betul. Ya kan? Kalau makan sate enak itu kan sudah di sini Mas. Nah, makanya kalau sampean hidup masih berpegang dengan rasa, sampean masih bisa saya bohongi. Oh iya. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, saya bisa membuktikan itu. Jadi sampean harus dengan pola pikir yang benar. Apa yang sampean lihat itu juga harus sampean pikirkan. Contoh, sampean ngelihat orang pamer kesaktian gitu. Sampean lihat aja. Pasti sampean kalau ndak mau berpikir, sampean itu cuma wah sakti orang. Iya kan? Iya benar. Tapi pernahkah sampean berpikir, loh orang itu bisa sakti gimana ya? Jarang kan orang seperti itu. Jarang. Heran dulu. Aneh. Heran dulu. Ya. Makanya terus beda orang Jawa, Allah. Kan Allah itu berarti sudah tahu kuncinya. Allah ngene tok to ngono kan gitu. Makanya kalau sampean nanya ke saya pikiran apa rasa? Kalau saya tetap memilih pikiran. Yang bisa diolah-alik itu bukan pikiran. Rasa. Rasa. Karena rasa itu sendiri pengontrolnya adalah pikiran. Nah, kebanyakan orang hidup mengikuti rasanya. Nggak mau kembali ke pola pikirnya. Pikiran itu apa yang kamu tanamkan lewat rasamu itu akan menjadi memori pikiranmu kan? Kalau kamu mengikuti rasa. Ya kan? Contoh lah, aku dibikin orang, waduh, ini nanti saya pasti kena sesuatu. Iya kan? Sampai dari rasa menanamkan sesuatu di pikiran jenengan kan. Akhirnya ya ikut. Tapi kalau pikiran sama selalu positif, sampai mau dibikin orang kayak mau dibuangi apa kayak ndak ngefek pada sampai. Karena sampai selalu positive thinking. Nah, makanya kalau sampai hanya mengikuti rasa masih bisa saya tipu, masih bisa saya pengaruhi. Tetapi di saat sampean memiliki kepercayaan diri, pemikiran yang bersih, masih memegang dengan jati diri sampean ataupun percaya dengan diri sampean sendiri, sampean susah untuk saya pengaruhi. Iya. Rasa itu mudah kok Mas Dio. Sekarang rasa dibulak-balik itu bisa kok. Bisa rasa itu dibulak-balik. Kalau sampai hanya mengikuti rasa kan sampai nanti akhirnya sampai mudah dipengaruhi orang lain. Tapi ketika kita misalkan kehilangan orang tua gitu kan, kehilangan pacar atau kan bisa jadi juga merasakan kesedihan. Mungkin kalau misalkan dalam waktu sesaat itu manusiawi kan ya kan? Ya iya. Masih manusiawi lah ya. Tapi kadang ada yang suka memikirkan karena ditinggalkan orang tua sampai sakit itu gimana Kang?
itu kan merasa gini, ngedon. Ya kan? Ngedon itu gini. Kalau ndak ada orang tua saya jadi gini. Nah itu kan. Iya. Kalau nggak ada dia saya ndak bisa bahagia. Saya tuh hanya bisa bahagia dengan dia. Itu kan menjadi sugesti pada pikirannya sendiri. Akhirnya pikiran membuat tubuhnya sakit. Karena pikirannya jadi sakit juga, Mas. Iya. Makanya rasa sedih juga bisa bahagia. Bahagia juga bisa sedih. Enak jadi ndak enak. Ya kan? Itu tergantung apa? Tergantung pola pikir kita. Bagus atau enggak. Kalau pola pikir kita enggak bagus, semua jadi enggak bagus. Bahkan sikap kita jadi enggak bagus loh. Karena pikiran kita ya. Iya, benar. Tapi kalau sampean hanya mengikuti rasa, terus rasa itu menyelimuti pikiran sampean akan tumpul hidup, tidak punya kreativitas. Iya. Sampean hanya merasa saja, kurang bekerja, ataupun kurang bergerak, hanya merasa ngelamun akhirnya. Iya, benar. Ngelamun. Orang gila itu yang sakit rasanya apa pikirannya? Ya kan? Iya. Rasanya hilang kan? Hilang. Ya, gara-gara pikirannya. Bahkan nggak pernah sakit Kang itu kalau. Iya kan? Iya. Karena rasa itu mudah untuk diolah alik. Contoh aja gini loh Mas. Sampan kan punya rasa geli itu. Ada. Nah, coba saya tanya. Geli kan? Geli. Nah, kalau sampan hidup mengikuti rasa, kalau saya gini pasti geli ya tak? Iya. Ya sini pasti geli. Tapi kalau orang tahu kuncinya, ini kan sebenarnya dari sini. Dari pikiran. Iya. Coba saya gini. Tak kasih mantra, nanti sampean bisa bisa peragam mantra paling ampuh. Ini geli sampean. Sini enggak? Enggak. Ya udah. Geli sampean tak taruh sini, tak pindah sini. Ini enggak usah pakai tenaga dalam. Ya udah, tak taruh sini. Iya. Ini mantranya satu kata. Apa tuh Kang? Ini dengarin baik-baik. Cok. Oke? Iya. Pindah sini ya. Ini gelinya tak taruh sini. Cok. Geli enggak? Enggak kan? Ini geli. Nah. Ini tak kembalikan lagi sini. Mantranya sama. Cok gitu. Geli kan? Iya, geli. Ini kan sebenarnya rasa sampean, berarti kan masih bisa dipengaruhi, Mas. Jadi memindahkan rasa itu. Karena yang saya pengaruhi itu bukan rasanya ini. Saya itu sebenarnya sudah mengaruhi pikiran sampean. Gitu. Di saat pikiran sampean tak pengaruhi, ini semua. Ini kalau biasanya dipakai untuk apa? Pindah penyakit toh. Iya kan? Iya. Bisa ke hewan, iya toh? Telur. Bisa ke telur itu toh. Oh, iya. Ya kan? Untuk penyembuhan toh biasanya. Iya. Mantranya enggak usah panjang-panjang. Itu bisa gitu gimana kan mantranya kan cuma cok. Mantra itu bisa ampuh. Mantra itu bisa ampuh. Di saat kamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, kamu ucapkan. Ya kan? Mending satu kata aja. Tapi ini sinkron. Iya. Ya toh? Daripada banyak kata ininya kemana. Akhirnya nggak mati. Benar. Kalau saya itu punya mantra sewimple itu. Jadi kalau kepanjangan malah mumet masa. Pikirannya malah kemana-mana nanti. Iya. Nah, jadi kalau sampean hidup ke bawah rasa seperti itu tadi. Tetapi di saat sampean masih selalu dalam pola pikir yang benar, di situ sampean bisa menentukan kehidupan sampean mau sampean bawa kemana. Kan yang milih sampean sendiri. Iya. Rasa itu alat untuk menikmati hidup. Ya kan? Betul. Sampean bisa ngomong bahagia, saya senang sama dia, itu kan alat. Sebenarnya ada punjeri rasa. Punjeri rasa itu dasarnya dari mana kan ada. Itu kan hanya alatnya. Indra perasa, namanya indra perasa loh, Pak. Iya. Ya kan? Berarti alat. Nah, di situ sampean harus pahamnya. Yang sampean pegang itu sumbernya, jangan rasanya, jangan alatnya. Itu kan alat menikmati hidup itu rasa, tapi alat hidupmu yang utama itu
Pikiran. Makanya rasa itu sebenarnya di hasil belakang, hasil terakhir rasa itu. Orang itu harus berpikir dulu baru merasa. Oh, ini kebanyakan merasa dulu baru berpikir. Oh iya. Akhirnya rasanya menguasai dirinya ya toh. Menguasai pikirannya juga. Iya. Akhirnya kan sumbernya jadi keruh toh. Iya benar. Ya kan? Nah, itu yang harus benar-benar dipahami kalau sampean ingin hidup sampean selamat. Contoh ya, sampean pengen selamat gitu. Ya kan? Yeah. Sampean apa merasa selamat? Enggak, sampean pikir. Ya kan? Sampean lewat jalan gitu. Yeah. Kalau sampean merasa ini jalannya umum, sampean kan bebas. Ngaki gitu. Tapi kalau sampean berpikir kalau ada truk saya tidak minggir, ya saya mati kan gitu tuh. Yeah. Karena berpikir. Jadi jangan terbawa. Bukan biar apa, kesadaran diri itu selalu ada. Sekarang ini kesadaran diri yang menipis. Kesadaran diri itu sangat menipis. Jadi mantra itu ya bisa kita bikin selama kita paham dengan apa yang kita ucapkan, kita yakin jadi. Hari apa ya? Dari ini kekuatan pola pikir kita. Itu bisa menguasai rasa kita. Kita kan disuruh menguasai, ngemposke rasa. Puasa itu ngemposke rasa, menata rasa dalam diri kita. Ojo rasa menguasai kowe. Rasa jangan menguasai dirimu. Rasa itu adalah salah satu alat untuk menikmati hidup, merasakan kehidupan. Bukan alat hidup. Tapi alat untuk merasakan atau menikmati hidup, itu namanya indera perasa. Untuk melihat indera penglihatan ya. Untuk mendengar indera pendengaran. Ya kan? Tapi semua ini kan ada pancernya. Ada pusatnya, yaitu yang namanya pikiran. Berarti olah rasa dulu, olah pikir dulu, Kang. Olah rasa dulu, olah pikir dulu. Yang banyak pelajaran tuh olah rasa. Karena tujuan orang dulu biar orang itu bisa mengendalikan rasanya. Di saat orang mengendalikan rasanya, dia akan kembali ke pola pikirnya, gitu loh. Kalau pelajaran saya ngopi, ngolah pikir. Gitu loh. Rasanya belakangan. Jadi berjuang dulu baru dirasakan. Jangan dirasakan dulu. Lupa berjuang kan gitu dari saya. Nah, ini semoga bermanfaat Bapak Anjena ya buat semuanya. Siap. Pokoknya tetap semangat untuk apa itu, hidup yang lebih baik. Berusaha hidup lebih baik. Nggak usah baik lah, berusaha yang lebih baik. Agar berguna untuk diri sampean sendiri, untuk keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Siap. Gitu. Ya Kang, terima kasih Kang udarannya. Rayu.